Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sudah lama ya tidak upload video. Mohon maaf karena beberapa belakangan ini saya sibuk di kerjaan. Dan sebelumnya juga saya minta maaf karena tempat tinggal saya ini di samping jalan besar, jadi agak berisik suara motor atau suara mobil, jadi mohon dimaklumi. Dan di video kali ini saya mau bahas tentang biaya hidup di Kendari. Ya, ada pertanyaan dari teman kita ini ya di video saya yang ini. Nah, mungkin maksudnya biaya hidup di Kendari untuk mahasiswa ya. Baik, kita akan bahas itu, tapi sebelum itu kita putar dulu intronya, oke? Nah, bicara biaya kehidupan di kota Kendari ini sebenarnya bervariatif ya, tergantung bagaimana cara hidupnya atau gaya hidupnya. Kalau kamu pilih cara hidup yang mewah, ya tentu biaya yang dikeluarkan itu besar juga. Oke, anggaplah ini untuk tolak ukur adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin atau baru mau ke Kendari untuk tujuan kuliah dan masih bingung perkiraan atau taksiran biaya hidup di sini itu berapa. Untuk yang pertama itu tentunya biaya tempat tinggal ya. Kalau kamu domisili asli Kendari atau tempat tinggal kamu asli Kendari, kamu tidak perlu artinya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal lagi. Atau jika kalian memang dari luar Kendari tapi ada keluarga atau sanak saudara di Kendari yang bisa memberi tempat tinggal untuk sementara kalian kuliah, jadi kalian tidak perlu memasukkan biaya ini. Nah, dari beberapa riset atau survei yang saya lakukan di beberapa tempat ya di sekitar Adanohu, kemudian dekat kampus, belakang kampus Unhalu, kemudian di sekitaran kampus UMK dan ST66, itu harga kos itu bervariasi yang mulai dari 350 sampai 750 ribuan. Itu tergantung dari jarak ke kampus maupun fasilitas yang diberikan dari kos tersebut. Kita rata-ratakan saja ya, kita ambil tengahnya yaitu 500.000 per bulan untuk biaya tempat tinggal. Tapi saya sarankan untuk kalian yang baru mau datang ke Kendari atau yang baru mau kuliah dan keadaan ekonomi orang tua kalian ya sekedar cukup atau lumayan lah, lebih baik saya sarankan untuk mencari kos yang sedang-sedang saja, tidak juga jelek tapi tidak juga terlalu mewah. Oke, cukup sampai situ biaya tempat tinggal. Tadi kita ambil rata-ratanya sekitar 500.000 rupiah. Dan yang kedua itu ada biaya makan. Nah, untuk biaya makan ini sebenarnya lucu ya. Kenapa lucu? Karena ada beberapa narasumber yang sempat saya tanyai yang tidak lain tidak bukan, yaitu teman saya sendiri. Ada yang dari UMK, ada yang dari ST66 juga tadi saya bilang, dorong halu juga. Itu lucu jawaban mereka karena ada beberapa teman yang mengaku kadang makan mereka itu kadang cuma sekali hari ya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana laparnya makan satu hari sekali. Pasti lapar sekali, tapi ya mungkin untuk menghemat juga ya, trik mereka untuk menghemat. Dan ada dari mereka yang bisa makan sampai 3 kali atau 4 kali dalam sehari. Wah, gila. Dan di sini harga makanan per porsinya itu bervariasi yang mulai dari 8.000 rupiah sampai 25.000 rupiah. Ya, tahu sendiri kan apa yang 8.000 rupiah dan 25.000 rupiah itu makanan seperti apa ya. Kalau yang 8.000 rupiah
rupiah ya nasi ikan seadanya, dan porsinya juga mungkin tidak terlalu besar. Kalau untuk 25 rupiah mungkin daging atau apa ya kan. Nah, kita ambil rata-rata untuk makan itu 2 kali sehari saja dengan harga per porsi. Kita ambil harga tengah yaitu sekitar 15.000. Jadi 2 kali sehari kali 15.000 kali 30 hari dalam sebulan itu kita menghabiskan uang 900.000. Hanya untuk makan kita habiskan uang 900.000 dalam sebulan. Oke. Dan biaya ketiga, biaya transport. Ya betul, biaya transport. Nah, kalau kalian punya kos atau tempat tinggal di dekat fakultas atau apa, universitas kalian, jadi kalian artinya bisa dijangkau dengan jalan kaki, kalian tidak butuh yang namanya biaya transportnya. Karena jalan kaki kan cuma butuh modal kaki doang ya kan, jadi nggak harus keluarkan duit, lagi pula sehat ya. Nah, yang kedua itu opsinya kalau kalian naik angkot ya, atau angkutan umum yang mungkin biasanya ini yang anak-anak kuliahan yang jarak kosnya lumayan jauh ya dari tempat kuliahnya atau di kampus. Itu pulang pergi sehari, artinya sehari 10.000 ya pulang pergi untuk biaya angkot atau angkutan umum. Nah, kalau punya motor atau kendaraan pribadi itu beda lagi, mungkin bisa dibilang lebih irit ya. Biaya bensinnya itu 1 liter, taruhlah kita eceran ya, 1 liter 10.000, itu bisa habis 2 hari katanya. Ini juga kan hasil dari tanya-tanya sama teman yang masih kuliah yang punya motor, katanya sehari itu 2 hari itu bisa habiskan 1 liter. Kalau motornya irit ada yang lebih, kalau ada yang motornya boros kadang sehari 1 liter. Tapi kita rata-ratakan saja 10.000 selama 2 hari untuk yang punya motor. Nah, yaitu 150.000 untuk sebulannya. Jadi biaya transport kalau yang punya motor ataupun naik angkutan umum kita rata-ratakan saja, jadi kita 150.000 per bulan untuk biaya transportnya ya kan. Nah, yang keempat itu uang buku atau uang tugas. Nah, ini biasanya sekitar 100.000 sampai 300.000 ya. Ini sudah mencakup fotokopi, beli buku dan lain-lain, terbengek yang pokoknya urusan kampus itulah, sekitar 100 sampai 300.000 rupiah per bulan. Kita rata-ratakan saja 150.000 per bulan. Jadi tadi biaya tempat tinggal 500, biaya makan 900, biaya transport 150 ya untuk sebulan. Uang buku atau uang tugas 150, dan yang terakhir itu ada yang namanya uang saku atau uang jajan ya. Tahu lah yang namanya kita manusia, atau lagi kalau kita masih muda, kita pengen jajan juga ya kan, kita pengen ngemil gitu kan. Jadi butuh nggak butuh sih sebenarnya uang jajan ini, karena teman-teman saya sendiri banyak yang mengatakan tidak terlalu penting ya, kalau untuk uang jajan. Tapi ada yang bilang oh itu jelas penting karena biasa ada bazar atau apa membutuhkan uang ya kan. Uang saku, uang jajan ini gimana ya hitungnya. Cuman dari beberapa teman juga yang bilang kalau mereka itu ada yang tidak sama sekali memasukkan biaya kehidupannya, uang jajannya itu dalam biaya kehidupannya di Kendari. Ada yang bahkan mengatakan bahwa saya tidak pernah jajan atau ngemil atau sengaja ngabisin uang buat happy di Kendari. Ya itu sebenarnya bagus sih, cuman ya masa terlalu kaku begitu sama diri sendiri ya kan. Ya boleh irit, cuman jangan pelit-pelit sekali sama diri itu sih. Ada bahkan yang sampai mengaku sampai 1 juta untuk sebulannya uang jajan saja, bukan main ya. Kita ambil rata-ratanya 500.000. Oke, tadi masih ingat yang pertama itu biaya kos
atau uang tempat tinggal itu 500.000. Oke. Kedua, biaya makan itu 900.000, transport 150, uang buku atau tugas itu 150, uang jajan atau uang saku sekitar 500.000 aja yang kita ambil tengahnya supaya adil. Nah, totalnya berapa kira-kira coba? Nah, ya segitu. Ini lumayan kalau untuk sebulan kalian ngabisin duit bapak sama mama segitu. Waduh, bukan main ya. Terus kalian masih bandel, nggak nurut, masih suka ngelawan. Aduh, jangan ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu video ini, sudah terjawab. Semoga bisa memberikan video ini bisa jadi referensi saja buat kalian. Ini bukan patokan pasti ya. Ini cuma maksudnya ini cuma taksiran kira-kira. Kalian bisa lebih jauh menghemat dengan misalkan memilih tempat tinggal atau kos yang murah, dan yang kedua bisa masak sendiri. Mungkin kalau untuk biaya makan untuk biaya transport juga mungkin kalian bisa jalan kaki untuk lebih menghemat atau mengirit biaya hidup di Kendari. Dan untuk uang jajan juga kalian bisa mengerem sesuai kebutuhan saja. Ya pokoknya itu dari kalian saja sebenarnya. Cara kalian memilih gaya hidup di Kendari itu seperti apa. Jika kalian milih yang mewah, ya jelas kalian butuh uang banyak untuk hidup di sini dalam sebulan. Udah makan. Biasa anak durhaka. Kalian bisa menghemat atau mengirit, insya Allah tidak akan sampai segitu biaya hidup di sini. Dan ini satu lagi yang perlu saya tekankan sama kalian yang nonton, ini sekedar perkiraan saja. Artinya ini sebagai tolak ukur kalian, untuk bisa jadikan sebagai tolak ukur kalian, maksud saya untuk kalian belajar coba menghitung untuk biaya kalian hidup di sini. Satu lagi yang perlu saya tekankan, biaya yang saya bahas di video ini di luar dari SPP atau uang UKT kalian ya. Jadi kalau biaya kalian hidup segitu seperti yang di atas, terus kemudian kalian jumlahkan dengan SPP kalian, ya sekitar itu. Cuman kan kalau SPP atau uang UKT itu selama semester, bukan sebulan ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga sudah mau subscribe. Assalamualaikum.